Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih masih stay di channel YouTube saya, Isram Law, channel yang membahas tentang isu-isu yang berkaitan tentang seputar dunia hukum. Nah, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai tuntutan. Nah, tuntutan sering kita dengar di lembaga atau di dunia peradilan atau di dunia hukum mengenai tentang tuntutan. Ada dakwaan, tuntutan, pledoi, bahkan vonis. Vonis hukuman. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, mengenai tuntutan ya. Nah, eh, lagi marak, lagi ramai dibahas tentang tuntutan pidana mati. Nah, seorang mantan Kapolda dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum. Wow, luar biasa. Nah, siapa siapa mantan Kapolda yang dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum? Ya. Oke. Saksikan terus video ini sampai selesai ya, teman-teman. Nah, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Baik, teman-teman, mengenai tuntutan. Nah, jadi tuntutan saya ambil dari contoh kasus yaitu Pak Teddy Minahasa. Teddy Minahasa ini dituntut pidana mati. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi jaksa penuntut umum di Pengadilan Jakarta Barat telah menuntut kasus peredaran narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat yaitu saudara TM ya dengan pidana hukuman mati. Wow. Gila, pidana hukuman mati. Seorang jenderal bintang 2 dituntut pidana mati terlibat dalam kasus narkotika. Nah, menurut jaksa penuntut umum ya, saudara TM ini terbukti terlibat dalam proses transaksi penjualan hingga menikmati hasil penjualan narkoba tersebut, sehingga jaksa penuntut umum melakukan penuntutan secara maksimal terhadap saudara TM ini. Gila, dituntut pidana mati seorang jenderal mantan Kapolda bintang 2, aparat penegak hukum ya. Nah, adapun pasal yang disangkakan terhadap saudara TM ini adalah pasal 112, 114 dan juga 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya, tentang Undang-Undang Narkotika yang ancaman pidananya itu ya pidana mati, bahkan bisa seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Gila, nggak disangka ya, seorang penegak hukum yang jabatannya sudah mantap, bintang 2, seorang jenderal diduga terlibat dalam kasus peredaran gelap narkotika ya. Nah, tuntutan ya, dari tadi kita bahas tentang tuntutan. Apa sih tuntutan itu? Nah, tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum atau jaksa penuntut umum. Tuntutan pidana dari JPU akan dituangkan ke dalam bentuk surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan sidang pengadilan itu selesai. Rangkaian pemeriksaan sudah selesai, baru dilakukan proses penuntutan. Nah, kalau rangkaian proses pemeriksaan di pengadilan itu belum selesai, maka agenda tuntutan itu belum juga atau belum dapat diajukan oleh jaksa ya. Nah, hal ini tertuang di dalam pasal 182 ayat 1 huruf A tentang hukum acara pidana ya, atau KUHAP, yang berbunyi ya, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi
jaksa atau penuntut umum belum bisa mengajukan tuntutannya sebelum proses pemeriksaan di ruang pengadilan itu dilakukan atau belum selesai. Nah, rangkaiannya itu mulai dari ada yang namanya dakwaan, terus pembacaan dakwaan, terus kemudian kalau dakwaan itu dibantah oleh penasehat hukum, nah maka dibantah dalam bentuk eksepsi atau perlawanan. Nah, eksepsi itu akan ditanggapi lagi oleh jaksa penuntut umum. Nah, setelah itu ada putusan selah. Nah, setelah putusan selah baru kemudian masuk dalam tahap pemeriksaan atau pembuktian, ya. Pembuktian surat-surat, dan juga ada yang namanya pembuktian dalam bentuk kesaksian, mendengar keterangan saksi, baru mendengar keterangan terdakwa. Nah, setelah rangkaian itu selesai baru dilakukan penuntutan. Nah, seperti yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap saudara TM atau Teddy Minahasa. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi dasar hukum mengenai tuntutan itu diatur di dalam pasal 182 ayat 1 huruf A, diatur di KUHP ya. Oke, nah teman-teman, nah mengenai tuntutan itu tentu ada isi surat tuntutan. Nah, apa sih isi surat tuntutan itu ya? Jadi surat tuntutan tersebut itu dibacakan dalam ruang persidangan ya, lalu diserahkan kepada hakim setelah penuntut umum atau jaksa membacakan surat tuntutan itu, lalu kemudian diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau juga kepada penasehat hukumnya. Nah, pembacaan tuntutan kepada terdakwa itu dilakukan setelah proses pemeriksaan bukti-bukti atau acara pembuktian telah selesai, telah rampung semua. Baik itu dilakukan oleh saudara terdakwa atau penasehat hukumnya, maupun juga penuntut umum atau jaksa penuntut umum ya. Nah, teman-teman, nah setelah itu, nah perlu kita ketahui juga apa sih muatan-muatan atau bentuk dalam isi surat dakwaan, surat tuntutan itu ya. Jadi isi dari surat tuntutan itu, tuntutan hukum itu terdiri dari ada identitas. Nah, ini paling ini ya, harus ada nih ya, identitas lengkap seorang terdakwa. Nah, terus kemudian isi dakwaan, lalu kemudian ada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, lalu kemudian ada visum et repertum dan bukti-bukti surat lainnya. Nah, lalu kemudian ada fakta-fakta yuridis. Nah, dan pembahasan yuridis, yakni penuntut umum membuktikan satu persatu pasal yang didakwakan apakah terbukti atau tidak. Diuraikan unsur-unsurnya. Apakah si terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan pasal yang disangkakan, diuraikan beserta unsur-unsur yang dilanggar dan terpenuhi. Nah, lalu kemudian ada pertimbangan tentang hal yang memberatkan dan juga ada hal yang meringankan si terdakwa. Nah, tuntutan hukum yaitu tuntutan penuntut umum untuk meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman. Berapa lamanya, atau pembebasan atau pelepasan terdakwa, atau pidana tambahan. Nah, lalu kemudian yang terakhir ada nomor register beserta tanggal yang ditandatangani oleh penuntut umum. Ya, jadi surat dakwah, surat tuntutan itu ya minimal ya harus memuat nomor register. Nomor registernya sekian-sekian, lalu kemudian ada tanggalnya, lalu kemudian surat tuntutan itu harus ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Nah, itu ya kira-kira teman-teman ya, sekilas daripada tuntutan ya, surat tuntutan. Nah, surat tuntutan atau pengajuan tuntutan itu baru dapat
diajukan, dapat dilakukan oleh penuntut umum setelah proses atau rangkaian pemeriksaan telah selesai dilakukan di dalam ruang sidang. Nah itu ya teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi referensi hukum bagi sahabat teman-teman semua, yang khususnya bagi mahasiswa yang sedang menimba ilmu di kampus, di perkuliahan, yang khususnya mengambil jurusan atau fakultas hukum ya. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.